Halo rekan-rekan mahasiswa semua, kita akan kembali melanjutkan untuk topik yang kedua dari pembahasan terkait context-free grammar dan parsing. Kita membahas kali ini mengenai top-down parsing. Yang dimaksud dengan top-down parsing adalah sebuah teknik parsing yang prosesnya mengacu kepada level tertinggi dari pohon sintaks, kemudian bekerja menuruni pohon sintaks dengan menggunakan aturan tata bahasa atau grammar yang diberikan. Kemudian jika diberikan sebuah kalimat X sebagai input, maka parsing dimulai dari simbol awal S yang biasanya ditulis pertama kali dalam sebuah grammar tertentu. Penurunan dari pohon sintaks ini yang dilakukan dalam proses parsing ini akan dilakukan terus-menerus sampai kalimat X itu nyata, dalam artian sampai dengan kalimat X yang diminta tersebut muncul sebagai satu hasil dari analisa yang dilakukan. Untuk bisa mengetahui apakah sebuah parsing telah selesai atau sampai dengan kalimat X yang dianalisa, maka setiap leaf atau daun dari pohon parsing ini jika dibaca dari kiri ke kanan akan membentuk sebuah kalimat X yang dimaksud. Top-down parsing ini terdiri dari dua metode. Yang pertama disebut dengan backup brute force parsing atau metode dengan sebuah backup. Dan yang kedua adalah metode tanpa backup yang disebut dengan recursive descent parsing. Yang membedakan antara kedua metode top-down parsing ini adalah bahwa untuk metode dengan backup brute force parsing, proses parsing menggunakan produksi alternatif. Artinya, apabila proses parsing menemukan jalan buntu, maka proses parsing bisa mengganti produksi yang digunakan dengan produksi alternatif jika ada atau jika tersedia dalam sebuah grammar. Dan penggunaan produksi dari grammarnya ini nantinya akan disesuaikan dengan nomor urut produksi. Sedangkan metode tanpa backup yang disebut dengan recursive descent parsing merupakan metode yang tidak memiliki produksi alternatif. Artinya, apabila sebuah proses parsing menemui jalan buntu, maka proses dihentikan. Dikarenakan parsing tidak diperkenankan untuk menggunakan produksi yang lain yang tersedia dalam sebuah grammar. Untuk lebih memperjelas bagaimana proses parsing brute force top-down ini, kita akan melihat contoh kasus berikut. Diberikan sebuah grammar G yang terdiri dari sebuah simbol S sebagai simbol awal yang memiliki produksi A kecil, A besar, D kecil, atau A kecil, B besar. Kemudian sebuah simbol A besar dengan produksi B kecil atau C kecil. Kemudian B besar yang memiliki produksi C kecil, C kecil D atau D kecil, D kecil C. Yang diinginkan dalam kasus ini adalah kita akan melakukan analisis sintaks terhadap sebuah kalimat X yaitu A, C, C, D menggunakan metode brute force top-down parsing. Bagaimana kita melakukan parsing terhadap kalimat X ini? Berikut adalah pembahasannya. Pertama, selalu dimulai dari simbol awal yaitu S. Yang pertama, kita akan menentukan manakah dari kedua produksi S yang akan ditetapkan sebagai produksi awal untuk mencapai kalimat X yang diinginkan. Dalam hal ini adalah A kecil, A besar, dan D kecil. Kita lihat pada saat kita menentukan S di awal, informasi yang diberikan untuk memperjelas proses parsing terlihat dalam tabel di bawah ini, di mana hasilnya belum muncul, input pun belum diberikan, sehingga kalimat yang akan dianalisa masih lengkap, yaitu A kecil, C kecil, C kecil, D. Kita selalu menggunakan produksi yang pertama sebagai simbol terkiri kalimat sebagai input. Ketika kita menurunkan S menjadi produksinya yaitu A kecil, A besar, D kecil,
kita akan memasukkan hasil yang pertama, yaitu A. Kita mulai dari sebelah kiri, yaitu A kecil, di mana input yang diinginkan dari kalimat yang dianalisa juga A, dan sisa setelah kalimat tersebut dianalisa untuk karakter pertama yaitu A, sisanya adalah karakter lainnya yaitu C, C, D. Kalau kita lihat hasil yang dimiliki dari penggambaran atau parsing S menjadi A kecil, A besar, D kecil, ini sama dengan input yang diinginkan dalam kalimat X yaitu A. Sehingga prosesnya bisa kita lanjutkan. Kemudian untuk mendapatkan nilai kalimat X yang kedua yaitu C, maka kita akan gunakan produksi A yang pertama terlebih dahulu. Kita akan turunkan A menjadi B adalah produksi A yang pertama, dan apabila kita analisa maka hasil dari parsing yang dilakukan adalah B, sehingga hasilnya adalah AB digabungkan dengan hasil sebelumnya, sedangkan input yang diminta adalah AC. Sisanya adalah karakter lain yang belum dianalisa, yaitu CD. Karena hasil dan input berbeda, maka kita gunakan produksi alternatif dari simbol A besar, yaitu C kecil. Oleh karena itu, kita akan mengubah produksi dari A besar untuk menggunakan produksi alternatif dari A, yaitu C kecil. Ketika kita menggunakan produksi A yang kedua, yaitu C kecil, kita mendapatkan hasil analisanya adalah bahwa hasil sama dengan input, yaitu AC. Sehingga dengan demikian kita bisa melanjutkan proses parsingnya. Berikutnya, kita akan melihat apakah hasil yang berikutnya sesuai dengan input yang berikutnya itu ACC. Kalau kita perhatikan di sini, maka hasilnya adalah ACD, sedangkan input yang diinginkan adalah ACC, dan string X yang tersisa adalah D. Kalau kita perhatikan, hasil tidak sama dengan input, sehingga karena tidak ada lagi produksi A alternatif, karena hanya terdiri dari dua produksi yaitu B dan C, maka nilai ini kita backup dan kita menggunakan S alternatif yang lainnya, atau kita gunakan produksi S alternatif yang pertama, yaitu A, B. Jadi, produksi yang pertama kali ditulis ini adalah produksi awal atau produksi yang utama, sedangkan produksi yang ditulis kedua kali ini merupakan produksi alternatif. Dan karena hanya ada satu produksi alternatif, maka kita tuliskan menggunakan produksi S alternatif yang pertama. Apabila S memiliki alternatif yang lain, maka kita bisa gunakan S alternatif kedua, ketiga, dan seterusnya. Ketika kita menurunkan S dalam pohon sintaks menjadi A kecil B besar, maka hasil analisanya adalah sama dengan input yang diinginkan, yaitu A. Sehingga prosesnya bisa kita lakukan. Kita akan menggunakan produksi B yang pertama, yaitu CCD. Kita sesuaikan dengan sisa yang ada, karena kebetulan di sini produksi pertama dari B adalah CCD. Kita turunkan B-nya menjadi CCD, sehingga hasil analisanya yang berikutnya adalah hasil AC, A dengan C dulu. Kita selalu melihatnya dari pohon sebelah kiri, karena kita ingat bahwa top down parsing adalah leftmost derivation atau penentuan kalimat terkiri atau string terkiri, di mana inputnya adalah AC sesuai dengan karakter kedua dari nilai string X yang kita analisa dengan sisa CD. Karena hasil sama dengan input yang diinginkan, maka proses kita lanjutkan. Berikutnya kita akan melihat nilai atau karakter dari kalimat X lainnya, yaitu C yang kedua, sehingga kita akan bisa melihat hasil analisanya. Hasil yang berikutnya adalah A, C, dan C, sedangkan input yang diinginkan pun adalah A, C, dan C, sehingga antara hasil dengan input ini ada kesesuaian. Tersisa adalah sebuah karakter D di kalimat X. Dan yang terakhir, kita akan lihat untuk hasil dan input untuk proses parsing berikutnya, di mana hasil ini sama dengan input yang diinginkan, yaitu ACCD, dan tidak ada lagi karakter lain yang akan dianalisa. Apabila hasil sama dengan input dan tidak ada lagi sisa dari karakter lain yang akan dianalisa, maka kita bisa katakan bahwa top dan parsing ini selesai dan sukses.
Jadi apabila kita menemukan produksi yang digunakan ini akan membuat proses parsingnya berulang-ulang karena kita tidak memiliki alternatif produksi yang lain, maka top dan parsing bisa jadi tidak bisa diselesaikan karena mengalami looping yang. Untuk lebih memperjelas bagaimanakah top dan parsing yang tidak memiliki alternatif lain sehingga prosesnya menjadi gagal, kita lihat contoh kasus yang berikut. Berikutnya kita akan bahas recursive descent top down parsing, yaitu sebuah metode top down yang tidak memiliki backup atau tidak memiliki pilihan alternatif produksi yang lain. Sehingga apabila kita telah memilih salah satu produksi dan gagal, maka kita tidak boleh dan tidak bisa menggunakan alternatif produksi lainnya walaupun produksi tersebut tersedia di dalam grammar. Ketentuan dari produksi yang digunakan dalam metode recursive descent ini adalah jika terdapat dua atau lebih produksi dengan ruas kiri yang sama, artinya sama-sama S atau sama A, maka karakter pertama dari semua ruas kanan, yaitu ini, karakter pertamanya kita lihat, tidak boleh sama. Jadi misalkan S memiliki produksi A kecil B besar atau A kecil C besar. Nah, hal tersebut tidak diperbolehkan. Sehingga harus kita ganti untuk yang alternatifnya memiliki karakter atau nilai yang berbeda dengan karakter pertama dari produksi yang pertama. Seperti contohnya S menjadi A kecil B besar atau B kecil B besar. Ketentuan ini tidak melarang adanya produksi yang bersifat rekursif kiri, ya, selama karakter pertamanya tidak sama. Contoh kasus untuk top dan parsing recursive descent ini, kita lihat grammar ini dan kita akan menguji kalimat X sama dengan AC dan kita tuangkan dalam sebuah pohon sintaks. Seperti biasa, kita akan mulai dari simbol pertama yaitu S, di mana hasil dan inputnya belum bisa kita tentukan karena belum ada produksi yang diturunkan ke dalam parsing, sehingga sisanya masih tersisa AC. Kemudian misalkan kita akan menentukan S yang akan digunakan, misalkan kita tentukan adalah A dan B. Sehingga kalau kita analisa, hasil A itu sama dengan input yang diinginkan yaitu A untuk karakter pertama dari X. Dan memiliki sisa C. Karena hasil sama dengan input, maka proses parsing kita lanjutkan. Yang berikutnya kita perhatikan bahwa kita harus menurunkan sebuah simbol non terminal menjadi simbol terminal yang sesuai dengan sisa karakter yang sedang diamati, yaitu C. Karena di dalam produksi B besar tidak memiliki produksi yang diinginkan, yaitu si C, maka kita bisa simpulkan bahwa proses top dan parsing descent rekursif ini itu memiliki hasil yang gagal dan proses parsing tidak bisa dilanjutkan. Demikian yang dapat saya sampaikan rekan-rekan mahasiswa. Kita akan bertemu pada topik berikutnya. Terima kasih.